Ibu bapak, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat. Malam ini jumpa lagi dalam acara Night Call GPB bersama saya, Pendeta Emeritus Adrian Pitoy, sebagai warga Jemaat GPB Paulus di DKI Jakarta. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungan malam hari ini. Allah sumber segala hikmat dan sukacita, tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu memahami kehendak-Mu dan kami dikuatkan untuk mewujudkan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Mengapa iman perlu ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan? Itu sebuah pertanyaan. Surat Yakobus berisikan nasihat atau petunjuk bagaimana umat Allah hendaknya menunjukkan hidup iman dalam perbuatan-perbuatan benar menghadapi kehidupan sehari-hari. Ketika itu umat Allah hidup terserak di beberapa kota di wilayah Kekaisaran Romawi. Sebagai kelompok masyarakat kecil, mereka miskin dan banyak mengalami tekanan dari masyarakat sekelilingnya. Namun hal itu tidak menjadikan iman mereka menjadi lemah dan mati sama sekali. Ibu bapak, iman itu ibarat nyala dan pijarnya bara api. Nyala api kecil atau besar itu dapat berakibat baik atau buruk. Iman ibarat nyala api yang baik dan positif yang memberi energi bagi kehidupan manusia. Tidak seperti banyak orang lain yang mengutamakan iman sebagai yang penting dan mengabaikan apa dan bagaimana melakukan sesuatu. Iman bekerja sama dengan perbuatan, ayat 22. Yakobus menekankan bahwa baik iman, dalam bahasa Yunani pistin, dan perbuatan dalam bahasa Yunani erga, keduanya itu penting dan hendaknya menyatu dalam hidup orang beriman. Iman yang tidak diwujudkan menjadi iman yang semu dan akan mati, seperti pijar dan nyala api yang terpinggirkan dari kumpulan bara api lainnya. Lama-lama bisa mati sendiri. Yakobus cenderung berpikir dari perspektif perbuatan, yakni
Ia menunjukkan imannya melalui perbuatan-perbuatannya. Bagi Yakobus, oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Tentu boleh saja berpikir mulai dengan perbuatan, apalagi bila situasi menghendakinya. Namun, perbuatan tidak hanya sekedar perbuatan reaktif atau bagian dari sebuah peristiwa yang terjadi begitu saja, tanpa kesadaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan, kebiasaan, dan perilaku dapat terjadi karena sesuatu yang sangat mendasar dan mendalam, yang mengandung pertanyaan, mengapa saya melakukannya? Apa yang saya ingini? Apa yang saya juga yakini dari perbuatan itu? Disitulah letaknya iman. Melakukan sesuatu yang baik dan menjadikan sesuatu itu terlihat dan terjadi sesuai dengan maksudnya, tentu akan mendatangkan perasaan berhasil, betapapun itu kecil atau sederhana hal yang dilakukan itu. Mungkin terlontar dari bibir mulut kita, akhirnya saya berhasil juga. Yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana itu dapat menjadi kebiasaan dan perilaku yang baik. Pada waktunya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan terus-menerus secara tekun dan terukur akan berdampak pada diri kita sendiri atau orang lain. Tetesan air hujan yang terus-menerus terjadi pada batu yang keras dapat melubangi batu itu. Tentu ini dapat terjadi tidak dalam waktu sekejap. Bila kita jujur dengan diri kita sendiri, memang melakukan perbuatan yang benar dan baik dalam hidup ini tidak akan selalu mudah. Seringkali tantangan, cobaan, dan godaan itu sangat nyata. Saudara-saudara pasti tahu bahwa setan-setan pun tahu menggunakan nyala api dengan maksud jahat. Namun tantangan-tantangan apapun tidak harus menakutkan, tetapi dapat dihadapi, dipelajari, dan disiasati, sehingga semakin mampu dan cerdas kita menghadapi tantangan-tantangan dan situasi baru di masa depan dengan beriman. Sedikit batuk, bukan karena Omikron. Sayang, banyak orang matanya seperti diselotip dan tidak melihat peluang di balik tantangan ini. Tidak perlu menghakimi orang lain. Berusahalah dengan tekun. Setialah dulu dengan hal kecil, maka hal-hal yang besar pun dapat dihadapi dalam ruang dan waktu yang manapun juga. Jadikanlah perbuatan-perbuatan dan kebiasaan yang baik setiap hari. Bersyukur, bersukacita, berdoa untuk perbuatan-perbuatan sederhana yang dapat dicapai. Puaslah dan nikmatilah kecukupan yang Tuhan berikan, sambil terus bekerja keras dan cerdas untuk suatu pencapaian yang lebih baik. Perbuatan-perbuatan yang merupakan buah-buah iman pasti besar manfaatnya bagi kehidupan ini. Semua itu dapat terjadi dalam terang firman Allah dan bimbingan Roh Kudus melalui hati, pikiran, sikap, dan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dikuduskanlah nama-Mu melalui hati, pikiran, sikap, dan utamanya melalui perbuatan-perbuatan kami. Tolonglah kami ya Yesus Tuhan, agar iman kami bertumbuh dan berbuah dari hari ke hari dalam kehidupan sehari-hari. Syukur dan pujian bagimu ya Allah, atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada
malam ini. Biarlah sabda dan roh-Mu terus membimbing kami dalam mengokohkan iman kami. Berikanlah pencerahan kepada kami untuk menemukan hikmat, mencari solusi, dan tindakan-tindakan kreatif yang bermanfaat di tengah tantangan-tantangan kehidupan kami dalam gereja dan masyarakat. Ya Tuhan, tolong kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami sesuai fungsi mereka masing-masing. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan Kabinet Kerjanya. Kiranya melalui kebijakan-kebijakan mereka, kegiatan ekonomi dapat meningkat kembali. Kesempatan yang adil diperoleh bagi setiap orang yang berusaha dengan tekun, dan kiranya sejahtera serta sentosalah terus diperjuangkan bagi semua di negeri ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gerejamu dalam menguatkan kebersamaan umat-Mu, dimanapun mereka menghadirkan diri sebagai saksi-saksi-Mu. Kami berdoa bagi institusi GPIB dan seluruh warganya, dimanapun mereka berada. Biarlah kami senantiasa diberdayakan dalam membangun umat-Mu di tengah-tengah masyarakat di negeri ini. Biarlah para pemimpin dan pelayan gerejamu dapat terus belajar untuk tetap survive dengan situasi-situasi baru menuju masa depan yang dipimpin Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi tempat kediaman dan keluarga kami masing-masing. Jadikanlah tempat kediaman kami di mana para suami, istri, dan anggota keluarga boleh mengalami kasih, kepedulian, kecukupan, dan perlindungan yang karena anugerah-Mu boleh dirasakan dan dialami betapapun keadaan yang dihadapi. Kami berdoa bagi masing-masing umat-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai penyakit yang mereka derita. Jauhkan dari negeri ini penularan COVID-19 dan Omikron yang terus berkepanjangan. Jangan beri kami ketakutan dan kelemahan, tetapi berikanlah kami kesehatan, kemampuan, dan kekuatan untuk menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, tolong kami agar panggilan kerja kami dalam berbagai-bagai bidang kehidupan terus bertumbuh secara kreatif dan bermanfaat dalam kemampuan dan kompetensi kami. Ya Tuhan, jauhkan kami dari bermacam-macam nyala api yang menghanguskan keberadaan kami, sehingga menghalangi kami menuju masa depan yang lebih baik. Ya Tuhan, bila malam tiba, biarlah kami memperoleh istirahat yang nyaman dan tidak dengan amarah, dendam, dan kebencian, supaya kami dapat bangun mengharapkan pagi yang cerah dengan semangat, kesegaran, dan rancangan kami yang kiranya diberkati oleh-Mu dengan rahmat-Mu yang selalu baru sesuai janji-Mu. Ya Allah, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar nyala api iman dan perbuatan-perbuatan kami menjadi selaras dan saling menguatkan serta berdampak dalam kehidupan ini. Bagi-Mu-lah Tuhan segala kemuliaan dan berkatilah kami sesuai kasih sayang-Mu Tuhan. Amin. Demikian Night Call GPB malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.